Mari kita akan berdoa bersama-sama. Engkau ikuti dengan sungguh-sungguh, ikuti dengan lantang. Aba aleham tokruah. Bapa, sungguh besar kasih anugerah-Mu. Bapa, sungguh besar kasih anugerah. Ihayis nimea reloklea. Engkau sungguh nyata di dalam setiap perjalanan hidupku. Engkau sungguh nyata dalam setiap perjalanan hidupku. Meyova sagri et reklah. Perjalanan yang sungguh menyenangkan jiwaku. Perjalanan yang sungguh menyenangkan jiwaku. Hemuries alangrayes. Karena jalan-jalan-Mu selalulah tetap dalam kemenangan. Karena jalan-jalanmu selalulah tetap dalam kemenangan. Avara tarigri netara. Sungguh hati kami saat ini menantikan lagi. Sungguh saat ini kami menantikan lebih lagi. Ahamarti Elohaimai. Perjalanan dalam petualangan yang seru. Perjalanan dalam petualangan yang seru. Hem om pim seragres. Sehingga kami semakin mengenal Engkau. Sehingga kami semakin mengenal Engkau. Aduhair klesemaren. Apa yang menjadi hukum dan ketetapan-Mu. Apa yang menjadi hukum dan ketetapan-Mu. Tarhala har ilosaria. Apa yang menjadi aturan dan jalan-jalan-Mu. Apa yang jadi aturan dan jalan-jalan-Mu. Mayuka tokoneye. Sehingga perjalanan kami pasti dan tidak tersesat. Sehingga perjalanan kami pasti dan tidak tersesat. Eral de perfelicera. Sampai menyelesaikan segala sesuatunya. Sampai menyelesaikan segala sesuatunya. Anom vertidienga. Biarlah kami kedapatan setia ya Tuhan. Biarlah kami kedapatan setia ya Tuhan. Arohu ayem pensier. Dan kami disambut oleh-Mu dengan sukacita. Dan kami disambut oleh-Mu dengan sukacita. Duha bram sirgeo. Kami terbukti taat dan setia sampai akhir. Kami terbukti taat dan setia sampai akhir. Eyor nagram likreaner. Kami menantikan hari itu. Kami menantikan hari itu. Adam fosukrierla. Karena barulah kami menyelesaikan semuanya. Karena barulah kami menyelesaikan semuanya. Tapransire dopralandoraya. Dan bolehlah menikmati hasilnya. Dan bolehlah menikmati hasilnya. Nohayel kriore. Saat ini biarlah Engkau membawa kami lagi. Saat ini biarlah Engkau membawa kami lagi. Shenambering eklona. Dalam perjalanan ke surga-Mu. Dalam perjalanan ke surga-Mu. Eda gronsera. Agar kami selalu dibekali. Agar kami selalu dibekali. Meham on krusar. Dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Dalam kemurahan dan kebaikan-Mu. Iai tenosome. Dan dalam kasih setia dan anugerah. Dan dalam kasih setia dan anugerah. Are all to ketsamea. Kami sudah siap. Kami sudah siap. Adri el atornama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hiral ekroa. Tuhan kekasih kami. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Beri sorak-sorai. Lebih lagi katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Singers PL. Kita akan dengar pernyataan dari Tuhan. Setelah sekian lama kita tidak mendengar pernyataan dari Tuhan, tetapi kita menerima pengajaran-pengajaran yang baik, yang berguna, yang membangun, menghibur dan menasehati. Amin. Ya, silakan
penyampai penyataan? Ada yang dapat sesuatu? Ada yang dapat sesuatu untuk disampaikan? Silakan. Shalom semuanya. Tadi pada saat kita sedang ibadah, diperlihatkan banyak sekali tangan-tangan yang hitam dari wilayah musuh itu menyambar yang ingin menghancurkan satu buah bola besar yang bercahaya putih yang ada di tengah-tengah meja. Di dalam bola besar itu terlihatlah kita semua yang sedang beribadah. Di bola besar itu sendiri juga diperlihatkan banyak malaikat yang hilir mudik pada saat kita sedang ibadah pada siang hari ini. Lalu di bola besar yang bercahaya itu ada tulisan besar di bawahnya, kesetiaan. Lalu diperlihatkan lagi ada satu lembar kertas tertulis yang berisi pertanyaan, dan itu semua ditujukan kepada kita masing-masing. Dan kita harus menjawab di dalam hati kita masing-masing dengan sejujurnya. Pendengaran, jawablah pertanyaan semua itu tanpa ada kepalsuan. Pertanyaan yang diajukan kepada kita masing-masing adalah, yang pertama, benarkah engkau setia mengiring aku Tuhanmu sampai saat ini? Yang kedua, jika benar, berapa persentase kesetiaan menurut engkau? Lalu diperlihatkan ada satu mesin yang dapat mendeteksi berapa kadar kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan itu dibandingkan dengan jawaban persentase kita menurut pemikiran kita atau menurut pemikiran manusia. Jawabannya bervariasi dan banyak sekali ditemukan perbedaan. Di pikiran manusia mengiring Tuhannya 100%, tapi di mesin itu hanya diperlihatkan 50%. Lalu saya diperlihatkan pada saat tadi lagu Ku Terhubung Denganmu, saya diperlihatkan tiba-tiba Tuhan berganti jubah menjadi panglima perang sambil membawa satu gulungan surat, dan itu isinya adalah surat perintah peperangan. Dan itu ditujukan, diberikan kepada komandan, dan di situ diperlihatkan surat itu dikasih tembusannya untuk para jenderal Tuhan. Lalu ada pertanyaan selanjutnya lagi yang harus kita jawab. Apakah engkau tetap setia dalam hal ini? Lalu Tuhan yang memakai baju panglima perang itu menunjuk kepada tulisan peperangan rohani. Lalu ada pertanyaan selanjutnya yang harus kita jawab. Masihkah engkau ikut serta di dalam peperangan rohani yang dimana aku panglima perangmu yang berperang di depanmu? Banyak dari kita yang menjawab dengan jujur dalam hati kita dengan beberapa alasan yang kuat menurut pemikiran kita masing-masing. Lalu diberikan hikmat firman di Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Lalu di Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Lalu di Mazmur 26 ayat 2-3, pujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Lalu tambahan yang terakhir saya diperlihatkan pada saat orang-orang mengisi pertanyaan yang terakhir disertakan dengan alasan-alasan yang kuat di dalam pemikiran mereka. Di situ saya diperlihatkan ada satu mesin, tapi tulisannya mesin itu adalah kebenaran. Jadi apa yang kita ungkapkan alasan itu akan dibandingkan lagi dengan keberadaan mesin yang tertulis dengan kebenaran, dan kebenaran itu tertulis dari firman Tuhan itu sendiri. Dan ditemukanlah beberapa alasan yang kuat di dalam pemikiran manusia masing-masing itu berbeda dengan kebenaran firman yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Beri kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Lanjut. Ya, artinya semua ketaatan dan kesetiaan kita semua ada absensi mesin surgawi. Amin. Jadi semua alasan yang kita ajukan, seperti saya sebagai komandan, kenapa tidak hadir di markas komando perang? Itu ada mesin yang akan mengujinya. Amin. Kita semua diuji. Jadi ingat, bukan saya, ya, bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Ya, lanjut, silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom. Untuk di pagi hari ini, pada saat tadi masuk ke awal penglihatan, dibawa oleh Ibu Roh Kudus. Jadi dibawa ke melintasi sebuah lorong yang terang. Di situ lorongnya banyak cahaya yang berbentuk cair. Dan setiap langkah yang dijejakkan dengan kaki itu meninggalkan jejak kemuliaan kecil yang berpendar di udara. Dan lorong itu sampai kepada bagian ujung, itu adalah pintu besar dari api yang sangat murni. Tapi anehnya api itu tidak panas, justru lembut seperti belayan kasih. Dan saat melangkahkan kaki untuk masuk, terasa udara yang ada di situ hangat dan juga tercium bau wangi harum seperti bunga-bunga mawar Sharon dan dipenuhi dengan kedamaian. Lalu diperlihatkan pada saat membuka pintu itu ada ruangan yang sangat luas yang tidak tahu bagian dindingnya itu sebelah mana karena benar-benar sangat luas sekali. Dan yang terlihat hanya kilauan cahaya keemasan dan yang berwarna ungu yang berputar lembut, yang berputar-putar dengan lembut. Lalu diperlihatkan di ruangan itu ada api-api kecil yang menyala di atas kepala orang-orang yang berdiri, yang berdoa. Dan di situ diperlihatkan juga ada terang. Ada terangnya di sini, dia terangnya harusnya terang bersinar, tetapi ini terangnya hampir padam. Tapi semuanya memancarkan keindahan unik di mata Tuhan. Jadi dia punya terangnya itu sangat kecil sekali, seperti sudah mau padam, tetapi masih tetap menyala walaupun sedikit. Lalu dibawa ke bagian tengah ruangan, diperlihatkan ada pilar api. Pilar api yang sangat besar itu berputar naik, jadi lagi berputar-putar ke atas. Seperti tiang api yang menuntun bangsa Israel pada saat lagi di padang gurun. Dan dari pusat api itu keluar seperti suara denyutan ini denyutan jantung, dan setiap denyutnya itu mengeluarkan gelombang kasih, dan gelombang kasih yang dikeluarkan dari denyutan itu dia merambat ke seluruh ruangan yang ada. Dan saat gelombang itu menyentuh, setiap orang yang merasakannya itu merasakan ada rasa hangat, rasa kasih yang menenangkan sampai ke bagian tulang-tulang. Lalu Roh Kudus berkata dengan lembut, "Inilah sumber apiku, dari sinilah nyala kasihku menyebar ke setiap anak yang aku kasihi." Lalu kemudian Ibu Roh Kudus membawa mendekat ke satu orang di bagian sudut ruangan yang dimana api di atas kepalanya yang sudah mulai redup, sudah mulai padam, hanya berkelip-kelip kecil. Lalu di dalam hatinya itu terdengar kayak teriakan yang berkata, "Tuhan, aku lelah, aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, aku ingin menyerah." Dan sebelum ia melanjutkan kata-kata ketika untuk menyerah, lalu Tuhan menyetopnya. Lalu Tuhan langsung bilang, sebelum api ini padam, langsung tiba-tiba ada pusat dari api yang tadi itu menyambar dengan hembusan angin yang lembut yang bergerak dengan cepat, datang menghampiri daripada orang itu untuk kembali orang tersebut merasakan adanya api itu untuk berkobar-kobar. Angin itu diperlihatkan menembus ke seluruh tubuhnya. Dan setiap hembusan nafas kehidupan yang baru diberikan baginya. Dan diperlihatkan api kecil itu pun menyala lagi. Pertama percikannya itu memang kecil, lalu menjadi lidah api yang kuat dan bersinar. Dan itu dia berubah menjadi kuat dan bersinar ketika iman di dalam hatinya yang berkata, "Tuhan, aku mau bangkit lagi." Maka api yang sedang disambarkan ke arahnya itu menjadi kembali kuat, kembali bersinar. Tetapi kalau dia menolak, ya api itu cuma hanya berdiri sampai di hadapannya karena penolakan dari orang tersebut untuk menerimanya. Dan saya menyadari bahwa api itu adalah lambang daripada roh yang harus dibangkitkan
dibangkitkan kembali karena adanya kasih karunia. Lalu kemudian diperlihatkan di seluruh ruangan mulai dipenuhi dengan angin yang berputar. Anginnya itu kencang, berirama dengan suara musik yang lembut. Dan setiap kali angin itu berhembus, terdengar bunyi yang lembut seperti bisikan doa-doa orang kudus. Dan dari api-api kecil yang mulai padam, karena ada dari suara yang lembut dan juga doa dari orang-orang kudus, ini juga yang menyambar ke bagian api-api kecil yang mulai padam, yang satu persatu itu mulai kembali menyala. Dan suasananya itu seperti kayak padang api yang penuh dengan kasih, yang dimana setiap jiwa menyala karena adanya kesadaran untuk menerima kasih karunia dari Allah. Lalu saya sendiri juga merasakan ada sesuatu yang hangat di bagian dada, yang dimana itu rasanya kayak menggelora. Dan Roh Kudus berbicara dengan nada kasihnya. Anakku, semangat sejati tidak berasal dari usahamu, tapi dari nafasku. Aku adalah nafas kehidupan. Aku yang meniup dan rohmu hidup kembali. Lalu tiba-tiba suasana berubah, yang dimana langit ruangan itu banyak sekali diperlihatkan malaikat yang turun, dan mereka itu membentuk barisan yang melingkar. Dan itu sangat banyak sekali tadi malaikat diperlihatkan, dan mereka itu pakaiannya sangat berkilauan yang terbuat dari mutiara yang sangat indah dan berwarna-warni. Dan mereka membawa trompet, membawa kecapi, membawa kain pujian yang berwarna biru dan berwarna emas. Dan beberapa malaikat itu meniup trompet, dan setiap nada yang mereka tiupkan itu membawa sukacita kemenangan. Dan sebagian lagi malaikat-malaikat itu menari dengan gerakan-gerakan penuh kemuliaan. Bahkan diperlihatkan itu seperti kayak gerakan yang mereka lakukan itu langkah-langkahnya memancarkan ada cahaya-cahaya yang baru yang sedang disebarkan. Dan pada saat mereka bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, api yang tidak padam, nafas yang memberi hidup. Lalu getaran pujian itu yang dinaikkan oleh malaikat membuat ruangan seperti berdenyut bersama dengan detak jantung Tuhan sendiri. Dan saat nyanyian itu sedang bergema, diperlihatkan malaikat mendekati setiap orang. Jadi ada malaikat satu persatu sambil mereka ada yang bernyanyi, ada yang memainkan musik. Lalu ada juga malaikat-malaikat yang menghampiri satu persatu dari kita. Dan setiap dari kita itu membawa kantong. Kantongnya banyak, ada yang di bagian bahu, ada yang di bagian pinggang, ada yang di panggul, bahkan sampai ke kaki pun itu membawakan banyak sekali kantong-kantong beban. Nah, pada saat lagi melihat hal tersebut, beban-beban yang dilihat adalah beban kekhawatiran, beban luka, beban kelelahan, dan lain sebagainya. Lalu dilihat oleh malaikat itu, diperlihatkan semuanya, malaikat juga sempat ada yang geleng. Lalu malaikat itu mengangkat daripada beban-beban itu, dan dari setiap orang yang merasakan beban itu terangkat, merasa tubuhnya menjadi ringan dan seperti di wajahnya itu disinari dengan sinar yang sangat lembut. Lalu kemudian dari beban-beban yang diambil, nah kantong-kantongnya isinya dikeluarin sama malaikat. Lalu malaikat mengambil persediaan dari mereka yang mereka sudah bawa juga, memindahkan roti-roti. Roti-rotinya di sini berwarna putih bersinar dan juga berisikan buah-buah yang segar yang ditaruhkan di dalam kantong-kantong itu. Dan ternyata mereka adalah malaikat-malaikat pembawa bekal. Itu adalah firman dan juga buah daripada Ibu Roh Kudus. Lalu Tuhan juga memberikan kantong anggur baru yang berwarna ungu terang dengan cahayanya yang hidup yang berdenyut. Dan dari dalam kantong itu ada tercium aroma manis yang menenangkan. Lalu Roh Kudus juga kembali berkata, inilah anggur baruku, aku ganti yang lama, yang telah bocor karena luka dan kesombongan. Sekarang engkau siap menampung sukacitaku yang baru. Setelah itu diperlihatkan dari langit ruangan turun perlahan 3 kain putih. 3 kain putih ini berwarna dengan sangat terang sekali. Lalu saya tanya, itu kain apa saja? Bagian tengah kain itu di tengah bercahaya keemasan. Itu ada lambang sebagai Bapa, sebagai sumber kekudusan. Lalu kain di sebelah kanan bercahaya warna merah muda yang lembut. Itu sebagai lambang daripada Yesus sendiri yang penuh dengan kasih oleh karena penebusan yang Ia berikan. Kain yang di sebelah kiri itu bercahaya warna biru. Dan di sini adalah melambangkan Roh Kudus sendiri sebagai lambang penyucian dan juga penghiburan. Ketiga kain itu bergerak perlahan menyelimuti seluruh ruangan yang ada dan semua orang yang ada di dalamnya.
Dan pada saat kain itu menyentuh satu persatu daripada kita semua, ada seperti aliran air dari tahta Allah Bapa yang mengalirkan aliran air dari ujung kepala sampai ke ujung kaki untuk membersihkan, untuk menyucikan kembali, membasuh kembali. Sehingga semua pikiran-pikiran yang kusut, luka-luka yang lama, bahkan juga sisa-sisa kelelahan itu dibersihkan untuk dihilangkan. Sehingga semuanya merasakan adanya benar-benar bersih, segar dan baru. Bagi yang menerima, kehidupannya kembali dipulihkan, disegarkan, dibersihkan dan menerima hal-hal yang baru yang sudah disiapkan Bapa di surga. Lalu diperlihatkan juga dengan keadaan semuanya itu terlihat tenang, dan di bagian tengah pilar api ada sosok cahaya yang berdiri dengan kasih. Saya tahu itu Yesus sendiri yang sebagai sang api hidup yang berdiri di tengah sumber api itu. Tatapannya sangat lembut dan penuh dengan kuasa. Lalu memandang satu persatu dengan matanya yang penuh kasih. Jadi matanya itu kayak berbinar-binar, lembut, hangat dan adem banget. Lalu ia berkata, "Aku menyalakan kembali api di rumahku. Aku menghembuskan kembali semangat bagi yang letih. Aku yang mengangkat beban dan menggantinya dengan buah kehidupan. Aku yang memberi anggur baru bagi hati yang haus, dan aku juga yang menyelimuti mereka dengan jubah kekudusanku. Bersiaplah, sebab musim baru akan dimulai." Dan pada saat Tuhan berkata demikian, terlihat ada api besar di tengah ruangan yang berdenyut dengan kuat, yang mengobar dengan kuat, dan di situ terlihat gambar kayak gelombang bercahaya yang penuh dengan kekuatan. Di situ keluar seperti aliran sungai yang sangat deras yang menyentuh ke hati banyak orang dan membawa kebangunan yang baru. Dan angin Roh Kudus sendiri kembali berhembus dan menutup mata, serta pada saat saya menutup mata dan mendengar suaranya berkata, "Jaga apimu agar tetap menyala. Bila mulai padam, datanglah lagi ke hadiratku, sebab akulah nafas yang menyalakannya kembali." Lalu diperlihatkan perlahan ruangan itu menjadi memudar, tapi api di dalam roh tetap hidup dan berkilau, menjadi tanda bahwa kita menerima bagian dari api kudus yang tidak pernah padam. Dapat hikmat firman-Nya dalam Maleakhi 3 ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan mau agar kita jangan padam, tapi agar kita lebih berkobar kembali. Amin. Ya, Bapak Roh Kudus akan mengajar kita kembali. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus. Dengan segala kerendahan hati kami, layakkan kami. Beri perkataan roh-Mu di dalam roh hamba-Mu. Beri perkataan hikmat pengetahuan kepada penafsir. Pakai kami hanya sebagai juru bicara Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Enoi Epralis. Apakah engkau siap-siap untuk jalan-jalan ke surga lagi? Hayor to look rear. Nah, sebelum berangkat aku membagikan kepadamu 3 koin. Hanol to be rear. Tiap koin itu ukurannya kurang lebih diameternya 3 in. I lost my insight. Dan semuanya dari emas. Hana uai ko rear. Ya, kalau engkau pernah bermain ke suatu tempat, kadang-kadang ada suatu koin yang dijual sebagai tempat kenangan, sudah pernah ke tempat itu. Hana dair elos my rear. Jadi saat ini aku memberikan koin ini supaya engkau ingat, aku pernah ke sana loh. Amin. Jadi kalau betul-betul nanti engkau sudah di surga, artinya sudah rapture, tubuh jasmaninya udah dikembalikan ke tanah. Wah,
Saya dulu pernah Tuhan kasih 3 koin in. Amin. Levi as earlier. Nah, koin yang pertama kira-kira mau dibawa ke tempat mana nih? Mau dibawa kemana koin pertama? Ayo, nggak apa-apa, tebak. Mau dibawa kemana? Siapa tahu Roh Kudus kasih bocoran. Dibawa kemana? Kemana? Bawa kehidupan di surga, boleh. Di surga dupannya lebih hebat dari yang di dunia. Vivi, I know prayer. Ya, sebenarnya kau sudah pernah ke Dufan di kerajaan sorga, udah pernah ke kebun kerajaan sorga, udah pernah ikutan pesta. Udah pernah kan dulu ke Dufan kerajaan sorga kan? Kemarin dibawa ke kebunnya Roh Kudus. Udah dibawa ke pabrik-pabrik di kerajaan surga. Ayo, apalagi pabrik-pabrik material bangunan di kerajaan sorga. Dibawa ke pabrik senjata. Aval Senogrea. Ya, bocorannya sekarang ya, ternyata aku bawa engkau ke suatu tempat yang di pintu gerbangnya tertulis kata Ahai en Kefar. Mesbah. Apa? Mets Ba Erol Tabramerai. Nah, kira-kira engkau yang sudah belajar firman Tuhan nih ya, sudah baca Alkitab bulak-balik, engkau pernah baca tentang mesbah bukan? Rafalsa Korfulie Dayemvainai. Nah, itu mesbah buat apa sih? Kenapa disebutkan di dalam firman Tuhan? Gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa mesbah itu? Untuk apa? Mempersembahkan korban. Ada korban apa saja? Korban, ada korban apa aja? Hah? Korban KDRT? Korban apa saja? Korban persembahan, korban penghapus dosa. Korban apa lagi? Korban keselamatan. Hifa agraditai. Ya, engkau bilang, pokoknya mah di kitab imamat Tuhan. Seangrior. Panjang banget. Korban ini, korban keselamatan, korban syukur. Ada lagi korban bakaran, ada lagi korban penghapus dosa. Begitu banyak sekali dengan berbagai macam aturan dan jenis-jenis daripada hewan-hewan yang bisa dikorbankan. Sasisa at privara. Dan bahkan ada yang pakai terigu lah, pakai minyak, ada garamnya lagi. Yang akan menjadi suatu korban ingat-ingatan. Senduri al karifa. Dan semua dilakukan di mesbah. Pero all nai berbaik. Nah, mengenai pembuatan mesbah ini ada aturannya enggak? Eral visoyuri. Ya, pertama kali mesbah itu dibuat dari apa? Mesbahnya dibuat dari apa? Ya? Mesbahnya dibuat dari apa? Ditanya, tolong beri jawaban. Ayo. Waduh, buka firman Tuhan dulu, buka Alkitab dulu. Tiba-tiba tulisan-tulisannya jadi burem. Karena nggak boleh nyontek. Apa aja? Kayu. Yang utamanya apa? Yang utamanya dibuat dari apa? Dari batu. Batunya boleh berukir atau tidak? Evars segurie. Ya, pertama kali dalam firman Tuhan tertuliskan bagaimana pertama kali itu Habel ya, bukan? Yang memberikan suatu persembahan. Sayang Grisendera. Dan terjadi suatu peristiwa yang menegangkan di sana yang membuat engkau tercelikan. Waduh, ini
pembunuhan pertama terjadi? Sayurta Clovar de Grier. Gara-gara masalah mesbah, bukan gara-gara masalah persembahan. Karamva Karkier. Bisa terjadi suatu pembunuhan di sana. Sai Piligira. Itu mengapa? Enohoi Turuer. Karena apa yang dipersembahkan oleh Habel bisa diterima, sedangkan apa yang dipersembahkan oleh Kain gak diterima. Narel Tuvai Eklesora. Dan lucunya, kalau sudah tidak diterima seperti itu, nyalahinnya ke siapa? Yasa Tekia. Bukannya introspeksi diri, tapi mencari kambing hitam, mencari orang yang akan dilampiaskan apa yang menjadi emosinya, apa yang menjadi bentuk penolakan kehidupan. Rel Koi Turis Temparmain. Saat ini aku berkata kepadamu, Rihala Saimah. dalam engkau memberikan persembahan, apakah persembahanmu saat ini diterima atau tidak? Tiap-tiap hari aku dan engkau memberikan persembahan kepada Bapa. Hanya masalahnya apakah persembahan itu diterima atau tidak. Betul nggak tiap hari menyampaikan persembahan kepada Tuhan? Persembahan itu berupa apa? Doa. Berdoakan tiap hari? Ya tiap pagi. Lalu setelah berdoa apa? Memuji Tuhan, betul? Setelah memuji Tuhan berbahasa roh. Lalu bermazmur. Nah pertanyaannya, diterima atau tidak? Diterimanya mengapa? Enggak diterimanya kenapa? Halo, coba. Diterimanya kenapa? Sikap hati yang benar, sikap hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, tidak terpaksa, tidak punya motivasi. Betul? Yang enggak terima, enggak diterima kenapa? Karena apa? Belum cuci muka, matanya masih belekan. Ya apa dong? Nggak diterima karena kenapa? Aduh. Ada yang nyaring dong. Nggak diterima gara-gara apa? Gara-gara apa? Apa katanya? Oh, kebalikan yang tadi yang nggak diterima. Jawabannya bersayap. Aralisei bisainum. Ya engkau perhatikan mengapa Habel punya diterima, yang Kain tidak diterima, bukan masalah si Habel baik, si Kain jahat. Hatabi anvirais. Sebenarnya masalahnya di sini adalah melakukan kebenaran. Jadi mempersembahkan kurban sesuai dengan perintah dan aturan. Tuhan suruh yang persembahan yang dilakukan adalah dari ternak terbaik, domba yang terbaik. Sedangkan Kain melakukan juga yang terbaik, betul? Apa yang terbaik yang dia lakukan? Hah? Hasil pertanian yang terbaik. Sama-sama terbaik. Bedanya Tuhan suruh domba, dia buah-buahan. Reply Mishay. Kalau engkau perhatikan bahwa bukan berdasarkan masalah, oh si Habel kan gembala, makanya dia ngasihin domba. Krean and Yifeisa. Sedangkan si Kain kan kerjaannya itu petani, jadi akhirnya dia memberikan buah-buahan sebagai bagian daripada persembahannya kepada Tuhan. Realo sama Griari. Jadi masing-masing mempunyai argumen, mempunyai kebenaran sendiri. Tifayel tanambian. Tetapi apakah yang menjadi kebenaran Tuhan? Haraklu pay Allah. Ya engkau harus tahu sejarahnya. Mengapa harus ada domba atau binatang yang dikorbankan?
Sapphire lay me an ikurie. Sesuai dengan apa yang terjadi kepada ayah dan ibunya Adam dan Hawa. Pada waktu mereka sedang mengalami suatu kejatuhan di dalam dosa, Haya ayilding vampire crew. untuk menembus semua apa yang menjadi perbuatan mereka, Tuhan harus memberikan kepada mereka kulit binatang. Artinya adalah ada binatang yang harus disembelih, ada penumpahan darah, baru ada penghapusan dosa. Dea vivai en seyaros. Dan itu diajarkan kepada Habel dan kepada Kain tentunya, bukan? Hana ayel to create. Tetapi siapa yang mendengarkan, siapa yang melakukan, A role to be create. itulah yang akan diterima oleh Tuhan. Sai degrita kie. Saat ini aku bertanya kepadamu, apakah engkau menyembah kepada Tuhan dengan cara yang benar, sesuai dengan kebenaran yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupanmu, sesuai dengan standar kebenaran yang Tuhan miliki? Ditanya yang amin cuma satu orang. Baru 50%. 75%. Hampir 100%. Turun lagi 50%. Gimana sih pingin minta naik malah turun? Arala semer. Jadi standar kebenarannya apa? Bagaimana caranya engkau menyembah kepada Tuhan saat ini? Harol al en seperie. Ya, kadang menyembah di dalam rohnya Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Senin Kamis, Senin Kamis. Itu istilahnya orang-orang zaman sekarang itu apa maksudnya ya? Istilah apa? Hah? Kadang-kadang kalau ingat ya suka disebut Senin Kamis. Artinya dari Senin ke Kamis terlewat berapa hari? 2 hari. Yang suka Senin Kamis angkat tangan. Oh yamin Senin Kamis. Memang sudah betul menyembah di dalam roh dan kebenaran, tetapi cukup saja Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Benar atau salah? Benar atau salah? Betul. Rivai Erseloa. Standar yang diberikan oleh Tuhan adalah setiap hari. Standar yang diberikan oleh Tuhan tiap berapa jam? 1 jam. Standar, itu standar. Sampai 24 jam lebih bagus. Lagi tidur juga lagi berdoa. Siapa yang lagi tidur tiba-tiba dibangun, lagi doa. Coba yang lagi tidur dia bangun gitu. Kok saya lagi berbahasa roh ya? Mana yang pernah tuh? Betul. Siapa yang lagi doa tahu-tahu belum amin tidur? Ini pasti lebih banyak nih. Ayo lagi berdoa tiba-tiba kebangun karena pingin ke WC. Udah nanya sendiri, udah amin belum ya? Ara Allah samekere. Ya, udah ikut standar setiap hari nih. Riva yang som. Tetapi ikut standar minimum 1 jamnya ada diskon. 15 menit, 10 menit, 30 menit, 5 menit doang Tuhan. Siapa yang standar 1 jam masih didiskon? Angkat tangan. Didiskonnya langsung ketiduran maksudnya. Hati-hati ya, jangan sampai Tuhan diskon. Berkatmu didiskon. Abraham Pelarem. Mengapa saat ini aku membawa engkau ke tempat yang disebut sebagai mesbahnya Tuhan itu? Tekai ko sambria. Tempat ini saat engkau masuk
itu adalah menunjukkan kepada kemuliaannya Tuhan, penuh dengan sebutnya kabot atau awan-awan kemuliaannya Tuhan. Azal karif and keria. Saat masuk ke dalamnya engkau dipenuhi dengan kekaguman. Arazau to birin. Engkau rasakan kebaikan dan kemurahannya. Aralai in zaim. Dan yang di sana ada di dalam hatimu adalah, Tuhan, hidupku adalah milikmu. Harol day merenzai. Semua rancangan kehidupan, skenario kehidupan yang aku sudah lalui, semuanya biarlah itu menjadi suatu persembahan, suatu hal-hal kemuliaan yang ditambahkan dalam setiap nafas kehidupanku. Amin, haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Hihaye, paralah saya. Hural abrier. Saat kaki melangkah memasukinya, This I come to him. jalan itu terbuat daripada emas dengan dihiasi dengan permata-permata yang melambangkan Aralikwa zobuyim. kemuliaan Tuhan yang semakin meningkat dan semakin meningkat. Aralaglazaimaim. Artinya bahwa di dalam setiap perjalanan kehidupanmu, engkau akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain yang pasti lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Arallah to picky enough. Dan sampai akhirnya mesbah itu terlihat. Cyberietor. Mesbah itu macam-macam ukurannya, yang pasti ukurannya pas dengan tinggi tubuhmu, besar tubuhmu. Arol buying zianara. Artinya bahwa mesbah ini perlu pengorbanan darimu atau engkau sendiri jadi korbannya. Sena prali kaidikianara. Dan perhatikanlah, korban mesbah ini dibuat secara khusus dengan adanya hukum-hukum yang ada berlaku di sana. Storoli magaira. Apakah engkau pernah melihat tempat pembakaran itu harus ada jalan keluar anginnya, atau ada aliran angin yang harus bisa berjalan baru nanti apinya terjaga. Orvalas sukuinam erandiria. Kalau mesbah itu hanya dibentuk seperti kotak saja, langsung ditempatkan korban bakarannya, terus dikasih apinya, itu belum tentu apinya itu akan tetap membara atau apinya itu akan tetap menyala. Harala Jadi kelanikaya. harus dibuat adanya suatu sirkulasi udara dan di mana ada tempat untuk menampung daripada abunya. Orval enturikai. Jadi saat ini aku menerapkan kepadamu suatu prinsip, Saya kurir naib. bahwa di dalam kehidupanmu selalu harus ada sirkulasi udara. Artinya bahwa engkau harus bergerak dengan Roh Kudus supaya apinya tetap nyala. Pebai Di ezarira. dalam kehidupanmu juga selalu akan ada sampah-sampah yang terjadi, suatu debu-debu yang akan menghalangi supaya engkau tetap membara. Enokui etorian. Karena itu aku sudah berpesan kepadamu, buang hal-hal yang tidak sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupanmu tetap menyala terus dan menjadi korban yang sempurna di hadapan Tuhan. Ar elakar disampurina. Dan engkau terus mengalir bersama Roh Kudus, artinya Tuhan, Roh Kudus akan selalu mengingatkan kepadamu, ini gak benar loh, ini akan menghambat kehidupanmu. Hari ai insigria. Belajar untuk dengar-dengaran dan lakukan, praktekkan, Hatar alagriver. sehingga kehidupanmu akan terhindar daripada kehidupan yang mati api kehidupannya. Saifi alagra. Jadi saat ini aku bertanya kepadamu lagi, Nafami mea. apakah saat mereka semuanya membuat mesbah-mesbah itu, apakah ada suatu janji yang besar mengikutinya? Siva etria. Sebenarnya pada waktu Habel mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, Ar olmai pin zekaina. ada suatu janji yang besar bagi keturunannya. Saralo kranakra. Tetapi memang ada waktunya dia dibunuh oleh Kain, Trifayo zera. tetapi dia digantikan oleh Set. Alamagra alasa. Saat ini aku berkata kepadamu, sekalipun persembahanmu sudah benar dan kemudian engkau tiba-tiba di-cut oleh orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, Ayo pol tu grienar. tetapi aku berkata kepadamu, gantikan dirimu. Kalau sudah dimatikan, udah berpindah kepada hal yang lain dan siap untuk melakukan terobosan-terobosan yang lebih baru. Sivaya liernai. Dalam kehidupanmu mungkin ada orang yang iri, orang-orang yang mau meng-cut kehidupanmu. Terkayal tu bi elamagrea. Tetapi life must go on. Artinya jalan terus, jangan mau dimatikan.
ada hal-hal yang bisa digantikan dalam kehidupanmu, Tuhan sanggup menggantikannya. Amin, haleluya. Saya biasa. Nah, pastilah pada patriark waktu dulu itu pasti mereka juga melakukan persembahan. Karmea lasa. Tetapi kemudian ada yang namanya sebut mesbah daripada Nuh. Karfuye aimeana. Setelah terjadi air bah pada waktu itu, maka setelah keluar daripada bahtera, Karohi edrelembai. Nuh membangun mesbah dan mempersembahkan persembahan di sana. Sayukri esameara. Dan di sana Tuhan memberikan busurnya di langit. Aral ela venatera. Ada perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Saykuye nakai matraya. Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan secara demikian. Ara ale kredia. Tetapi Tuhanlah yang akan menanggung segala sesuatunya. Esensie. Supaya engkau senantiasa mendapatkan jaminan ada bahtera yang selalu bisa menyelamatkan kehidupanmu. Amin. Kita baca Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 21-23. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Lanjut. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Di sini dikatakan sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi dari sejak kecil orang sudah bisa berbuat Hefai isomye. Nah, selanjutnya ada mesbah yang dibangun oleh Abraham. Tagri lavlinai. Ya, engkau sudah tahu ceritanya Abraham bahwa keluar daripada rumah, daripada ayahnya, Karvasam yikvene. untuk mengadakan suatu perjanjian dengan Tuhan bahwa kehidupannya akan menjadi suatu bangsa yang besar, namanya akan masyhur dan sebagainya. Ar ela singkufam yokria. Engkau akan baca di dalam kitab Kejadian 12. Tervalandiam. Itu suatu perjanjian yang luar biasa, Arohali sania. di mana Tuhan akan membuat namanya masyhur. Karvala zagriar. Tuhan akan membuat kehidupannya menjadi berkat. Trefore ologria. Bahkan ada yang mengutuk, dia akan dikutuk. Senaren evindia. Suatu perlindungan dan suatu perjanjian yang kemudian diberikan kepada keturunan-keturunannya, termasuk engkau sebagai Israel rohani. Krool to be karnia. Dan saat dia mendengarkan dan mendapatkan apa yang menjanji-janji itu, dia membangun suatu mesbah. Hoya suimena. Mesbah yang mengesahkan bahwa perjanjian ini sah. Arala cruel to mesaya. Saat ini aku berkata kepadamu, Ananarian. saat engkau membangun mesbah, artinya saat kau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Rifai kaim sikia. Yang pertama tadi, mesbah yang dibangun oleh Habel tadi menyatakan kepadamu bahwa engkau sedang melakukan kebenaran. Ferala nora. Tetapi bila ada sesuatu hal yang mengkat kehidupanmu, yang ingin mematikan kehidupanmu, tetapi percayalah Tuhan selalu sediakan penggantinya bagi kehidupanmu. Verfala sosime ay ennufe. Yang kedua, saat engkau terus membangun hubunganmu dengan Tuhan di dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran, selalu akan ada bahtera, di mana keadaan apapun juga yang mengancam kehidupanmu, keadaan di mana dunia ingin mengenyahkan engkau, tetapi Tuhan menyediakan bahtera itu untuk menyelamatkan engkau. Amin, haleluya. Zaman Nuh ada bahtera yang Tuhan suruh buat, dan Nuh membuatnya selama berapa tahun? Selama berapa tahun? 120 tahun Nuh
mengingatkan bertobat sambil buat baktera. Sekarang baktera yang menyelamatkanmu apa? Apa? Zaman lu ada bakteranya dibuat di atas gunung. Sekarang baktera yang menyelamatkanmu apa? Baktera Tuhan Yesus itu baktera sama seperti baktera Nuh. Amin. Kita semua ada di baktera Tuhan Yesus. Oleh darahnya kita sudah ditebus. Jadi baktera yang dibuat oleh Nuh sama zaman Tuhan Yesus. Baktera itu adalah nama Yesus. Amin. Avayi likwa. Dan kemudian yang ketiga, saat kau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran, ada janji Abraham yang diberikan kepadamu. Seva inkru el akrama. Saat ini mungkin kau dihina di keluargamu. Aduh, apaan sih dia? Siapa di sini dicibir oleh keluarganya karena berdoa terus, menyembah terus, beribadah terus, doa peperangan, gereja pulang malam? Ada? Ada yang terpengaruh? Sebab demikian. Tetapi Tuhan berjanji, namamu besar, namamu dimasyurkan. Amin, haleluya. Jangan engkau takut, namamu dibuat Tuhan. Mazmur dimasyurkan, haleluya. Untuk mencapai kemuliaan perlu adanya pengorbanan, tidak? Perlu, jangan mau enak-enak saja. Kalau cuma mau enak-enak saja ya dapatnya cukup dapat rumah, pohon. Kenapa? Yang sanggup dibeli hanya yang sanggup dibeli hanya itu. Papa Kienor. Dan Tuhan berjanji supaya engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau punya orang-orang yang dikasihi yang saat ini belum diselamatkan, orang-orang yang kekeh dengan agamanya. Dan engkau sudah pusing bagaimana ini supaya bisa mereka berubah atau bertobat. Tetapi bangunlah mesbah setiap hari. Karena janji Tuhan pasti engkau jadi bangsa yang besar. Artinya engkau menobatkan begitu banyak orang, termasuk orang-orang yang kalian kasihi. Saat engkau berdoa, saat engkau berperang, engkau sedang merebut jiwa-jiwa ini bagi kemuliaan Tuhan, bagi engkau sendiri, merasakan bahwa engkau sudah bisa menobatkan mereka menjadi milik daripada Tuhan. Dan selanjutnya, engkau akan menjadi berkat. Ya, dulu-dulu sih menjadi kutuk bagi orang, menjadi beban terus. Tetapi justru saat ini engkau mendatangkan berkat. Orang-orang senang dekat engkau karena kata-katamu baik. Karena saat engkau terus banyak menyembah kepada Tuhan, pergaulan dengan Tuhan mengubah cara pola pandang pikirmu dan juga cara engkau berkata-kata, cara engkau bersikap. Kalau sudah berubah seperti itu, seperti Tuhan, ya orang-orang tuh senang bakalan datang kepadamu. Dan saat kau terus menjaga hubungan dengan Tuhan, kau bisa mendengarkan suara Tuhan, kau tahu isi hati Tuhan, sehingga engkau menjadi berkat bagi orang-orang, sehingga mereka bisa mendengarkan Tuhan melalui engkau. Dan apa yang engkau katakan benar, sehingga itu mendatangkan suatu berkat, di mana dia dihindarkan dari suatu kecelakaan, musibah yang terjadi, kerugian demi kerugian. Sehingga orang-orang berkata, betul dia menjadi berkat. Ya, caranya ya harus mau menyembah di dalam roh dan kebenaran, mau bergaul dengan Tuhan, mau berubah dan mempunyai visi misi yang sama dengan Tuhan, punya tabiat karakter daripada Tuhan. Dan kemudian hal yang selanjutnya,
Taprala kuana krim. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ayel tadi kayum sukunambea. Jadi orang-orang kaget ya kalau aku memberkati dia, pas aku juga diberkati. Karol to be kaya Jadi tuluye. orang-orang tuh akan senang memberkati engkau. Misalnya saat ini engkau misalnya berdagang. Hanaman sapa. Kok kalau aku beli barang di dia itu selalu bagus ya? Ara all to do grid. Jadi orang-orang tuh senang, saya mau belinya di toko dia aja lagi. De ai ilisimea. Barangnya selalu bagus, selalu fresh, dan rasanya itu mendatangkan berkat bagi saya. Karkala satara. Jadi saat ini aku berkata kepadamu, For u ei saat mefai. engkau dekat dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupanmu, barang-barang yang engkau jual juga jadi awet, jadi bagus. Ara ali sakieso. Karena kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu membuat segala sesuatu jadi fresh selalu. Karena engkau selalu disegarkan, jadi semua apa yang kau miliki juga disegarkan terus. Trefor klesar aliem. Dan yang pasti engkau juga selalu disegarkan, jadi selalu ramah kepada orang. Tra ola krunu kriya. Jadi saat orang datang sedang buntu, sedang bete, begitu lihat wajahmu yang menyegarkan, jadi aslinya akhirnya terberkati, jadi seger. Sai kaim in grue. Jadi lihatlah, engkau bisa menjadi berkat bagi orang, dan orang bisa memberkati engkau lagi dengan membeli barang-barang daganganmu. Aralakan supie akroa. Dan kemudian janji selanjutnya adalah orang-orang yang mengutuk engkau akan dikutuk. Artinya ada pembelaan daripada Tuhan. Karasa keyo. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, kau tinggal lapor aja, Tuhan, ini ngalamin seperti ini nih, gak enak nih, ada sesuatu yang terjadi nih. Haro all to me kriya. Tuhan tolong bereskan. Se air di. Kira-kira diberesin gak sama Tuhan? Haral to be a onam krua. Jadi Sema. engkau akan selalu dalam keadilan Tuhan, dan Tuhan akan membela engkau, menegakkan apa yang menjadi hukum-hukumnya. Are all day prime ti kriya sam. Dan dikatakan bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amen. Farapiri elaskua. Dengan doa-doamu, engkau berperang bersama-sama, engkau merebut jiwa-jiwa, engkau merebut dan mempertahankan bangsa ini. Sehingga bangsa ini kalau tidak kemarin akan ada kudeta, kira-kira engkau masih ada di sini enggak? Hara ales perpiri esandegria. Dalam peperangan rohani bukankah Tuhan berkata bahwa kamu tidak berperang pada waktu itu? Dei fighter ilikrio. Akan ada 34 orang yang dibunuh dalam setiap hari, satu. Kira-kira itu akan menimbulkan suatu chaos nggak di negara ini? Haya vaya sangriandaka. Kalau engkau tidak berdoa pada waktu itu, engkau tidak melakukan peperangan rohani, maka akan terjadi apa di atas negeri ini? Erfa esaim bigie. Karena itu aku berkata kepadamu, biarlah engkau menjadi berkat. Haralakar alai fei enafena. Seenggaknya nggak terlalu jauh berkat bagi keluargamu. Erfa dising. Karena dulu biasanya tukang marah-marah, semua menyingkir daripadamu. Kera all tudukie. Tetapi sekarang engkau suka nyanyi, suaramu jadi merdu, dan suaramu, penghiburanmu selalu ada dalam mulutmu. Engkau selalu memuji orang, engkau selalu membuat orang itu selalu ada dalam kedudukan yang enak. Si ei mekraia. Jadi engkau menjadi berkat. Sera all too clever. Dan melalui doa-doamu di dalam peperangan rohanimu, engkau membuat berkat bagi bangsa ini. Se aim Dan vingreana. bukankah dalam peperangan rohani juga aku membawa engkau untuk memberkati bangsa-bangsa, untuk merebut begitu banyak hal, menghancurkan semua pekerjaan iblis. Terfari eglosemi krea. Jadi biarlah engkau sesuai dengan apa yang engkau bangun setiap hari, mesbah yang engkau bangun setiap hari untuk mendapatkan janji Abraham ini. Erisan depian. Tapi janji Abraham ini harus diikuti dengan pembangunan mesbah pada dari dirimu setiap hari. Arakai esambrikai. Ya, banyak sekali mesbah-mesbah lain yang ada, terutama yang engkau ingat mungkin peristiwa di Gunung Moria, Sasasi mea. di mana Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Para glutufia. Dalam kehidupanmu selalu akan ada ujian yang diberikan oleh Tuhan, terutama untuk menyerahkan apa yang menjadi sangat engkau banggakan, sangat engkau kasihi, sangat engkau hargai, dan menjadi suatu harta yang engkau
sangat pegang. Sei fei elograta ya. Tuhan akan meminta itu daripadamu. Saya vua no baima. Apakah akan kau berikan? Kalau Tuhan minta daripadamu apa yang engkau sangat sayangi untuk dipersembahkan kepadanya, apakah engkau kan memberikannya? Mau diberikan tidak? Yang benar, sangat engkau sayangi, sangat engkau sukai, apakah akan engkau korbankan? Mau? Yang benar. Kedua kali sudah nggak ngejawab, berarti itu. Harapa semera. Ya, engkau rasakan berat tidak waktu Abraham harus mempersembahkan Ishak? Haraplah ini. Tetapi mengapa Abraham bisa melakukannya? Kenapa Abraham bisa melakukannya? Karena ia percaya Tuhan akan menggantikan. Tuhan tidak akan membiarkan anak yang sudah susah payah ditunggu sampai 100 tahun lalu kemudian meminta untuk disembelih. Ya, ada ujian dalam kehidupanmu, tetapi saat engkau menyerahkan apa yang diminta oleh Tuhan, Karki esomburkiano. apakah balasan yang diterima oleh Abraham? Aroluka kora varmie. Tuhan meneguhkan perjanjiannya bahkan sampai keturunan-keturunannya. Tarsitafaya. Sehingga saat ini aku berkata padamu, saat apa yang engkau diminta oleh Tuhan diberikan kepada Tuhan, tetapi percayalah engkau akan mendapatkannya kembali tambahan dengan double-double dan berketerusan. Amin. Haleluya. Forfi ale sekrea. Ya, selanjutnya mezbah yang dibangun pada zaman Musa itu untuk apa? Supaya Yehova Syamah, artinya Tuhan selalu ada di dalam kehidupanmu setiap hari. Kara glasom tukri eteva. Kalau Tuhan ada dalam kehidupanmu, siapakah lawanmu? Ara Allah sagrua. Saat engkau membangun mezbah setiap hari, penyertaan Tuhan selalu ada bagimu. Ayabam tukri elosaiba. Jadi jangan berkata bahwa Tuhan menyertai saya kalau engkau tidak membangun mezbah setiap hari. Ara Allah spirie. Dan juga saat engkau berkata bahwa ada musuh-musuh yang menyerang, saat hadirat Tuhan ada, semuanya hancur, musnah. Sai keimbiel. Sehingga kehidupanmu tidak akan banyak gangguan demi gangguan yang terjadi. Ara all to be ayelma. Saat ini aku bertanya kepadamu, kalau engkau saat ini masih ada gangguan-gangguan dalam hidupmu, kira-kira gara-gara apa? Saya opam entrua. Bangun mezbahnya benar gak sih? Ala guri Allah. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya samenap. Apakah engkau sudah melakukannya sesuai dengan standar yang Tuhan berikan? Sagru ala gurima. Ya, kata engkau, standarnya sudah aku buat Tuhan. Ar ala nefai. Menurut aku dong Tuhan, kan kesetiaan waktuku. Arohala gerayema. Ya sama, nanti kamu ketemu mesin yang ada di surga itu. Pipirisa. Standarnya ada di situ. Tirhol tu bise. Standar yang dimiliki oleh Tuhan. Aro Allah geria. Standar itu uji tentang kesetiaanmu. Korfa dogri lenemia. Artinya kesetiaan engkau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu akan diukur. Derolinium. Standarnya kurang pasti aja akan menunjukkan standar yang kurang. Segrio ograflia. Saat ini aku berkata kepadamu, jangan pakai standar dirimu, pakai standarnya Tuhan, pasti baru benar. Ye anzofia. Saat ini banyak yang akan berkata, standar saya mah segini aja, setengah jam juga udah cukup, saya ngerasain udah rasa damai kok. Ra ala grata blide. Ada yang 5 menit, cukup aja 5 menit, kan saya harus kerja. Sekampiriam. Memangnya Tuhan akan ngasih saya makan?
Seraulata. Itu standar-standarmu. Sagrilisa. Tetapi saat aku membukakan tentang mesbah ini, aku mau engkau mendapatkan pengertian yang lebih tinggi bahwa Tuhan menyediakan begitu banyak kepadamu kalau engkau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan dan standar yang Tuhan berikan kepadamu. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Ikutilah standar Tuhan. Ayo para singar. Jangan membuat standar sendiri. Maka kemuliaan Tuhan mengikutimu. Berkat yang berlimpah-limpah akan diberikannya. Bukan standarmu sendiri. Yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayo, mau pakai standar siapa? Aralai en beyab. Dan selanjutnya engkau harus baca sendiri tentang mesbah-mesbah itu karena waktunya tidak cukup kalau dibahas satu persatu. Amin. Baca semua mesbah yang dibangun. PR ya. Halo, kau diam. Aralarema. Ya, karena selanjutnya engkau harus melakukan perjalanan lagi, bukan dengan koin yang kedua. Sagrature. Nah, ini koin kedua ini kemana ya? Hara ali semai. Ya, di depannya begitu berkilauan. Aralamu korea. Bertahtakan begitu banyak permata. Arosi depa. Dan di sana dijaga dengan malaikat-malaikat yang berpakaian emas. Haro wall to pikir. Rambutnya emas. Senagrima. Dan dia memegang suatu tongkat emas. Arol namie. Dan di sana di tengah-tengah itu ada kunci emasnya. Hara loturie. Dan inilah yang namanya disebut sebagai ruang harta. Ar izam to krayel to bilde. Nah, kalau dengar-dengar ruang harta, kira-kira pemikiranmu bagaimana? Azama pie. Wah, pasti Tuhan banyak sekali emas-emasnya. Taraduva koyemaim. Terutama permata-permatanya banyak lah pasti Tuhan. Rihalo sorire. Nah, saat engkau masuk, Netakliam. engkau lihat ada satu kunci. Anabraya. Ya mungkin kau sering berkata, kunci Daud Sakurdia. mendatangkan suatu bentuk harta-harta yang berkelimpahan dalam kehidupan. Araflamie. Dan saat engkau masuk, Ar izebie. ternyata di situ ada satu Alkitab yang sangat besar. Ar alakratabla. Setiap ayat-ayat firman Tuhan itu adalah suatu permata-permata. Aramagra elogrilo. Setiap apa yang engkau katakan itu menjadi emas-emas. Senagri Saat bifiliano. engkau membaca firman Tuhan dan merenungkannya itu menjadi suatu permata-permata yang indah. Aralas Dan itu kuanimia. menjadi suatu bahan-bahan untuk engkau dibangunkan rumah di kerajaan sorga. Aralibai por Dan emas-emas peramato. permata itu sangat banyak sekali disediakan oleh Tuhan. Haraklio no bramaye. Engkau dipersilakan mau berapa banyak. Alan sibei. Renungkan firman Tuhan. Sargradafa. Dan selanjutnya tempat yang ketiga Klitamatom. disebut tempat sebagai kesukaan Tuhan. Aralagletanikra. Di mana engkau harus tahu bahwa kehidupanmu bersama dengan Tuhan saat engkau masuk ke tempat yang satu, ke tempat yang kedua engkau lakukan dengan setia sampai akhir. Sihai dosnaim riveyo. Maka Tuhan berkata, masuklah ke dalam kesukaanku. Karpalamadem. Di mana apa yang menjadi kesukaanmu itu tidak akan pernah berakhir. Rihol to be. Apa yang engkau lakukan di dalam Tuhan itu tidak akan selalu diberikan apa yang menjadi rewardnya, jasa-jasanya, upahnya. Sa ainarilium. Dan yang pasti engkau akan selalu ada di dalam kesukaannya Tuhan. Tri ala Apa yang kornoferia. menjadi keinginan hatimu akan diberikan oleh Tuhan. Ai elas mingeo. Karena itu jadikanlah pola-pola kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan menjadi standar kerajaan sorga yang diberikan kepadamu
Stepar elogravlia. untuk menghasilkan kesukaan bagi Tuhan dan juga bagi dirimu. Dan devaim. Jadi biarlah saat ini masuklah dalam kesukaan Tuhan, di Argradia. mana engkau juga melakukan perintah Tuhan, Alisamia. melakukan perjamuan kudus, Al agrua. supaya engkau ingat Tervetiem. Tuhan sudah menyerahkan hidupnya, Sakaivie. menyerahkan nyawanya An alari. untuk menebus engkau semua. Alagreo. Yang diminta Tuhan saat ini adalah Arirea. engkau menjadikan dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadanya. Alas magriam. Dan biarlah roti yang diberikan, Tetries. yaitu daging tubuhnya sendiri, Ar ola magriam. suatu kekayaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga, Barbar bis. jadi kekayaan bagi kehidupanmu, Anoren. supaya engkau kuat dan setia sampai akhir, Algria. di mana Tuhan menyertai engkau di sepanjang perjalanan kehidupan. Arasio. Petualangan bersama Tuhan itu seru, Et Brahim. apalagi kalau engkau mau dengar-dengaran kepadanya Ra ala dan kralova. melakukan seturut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga Starides. janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Hanam lain. Dan yang pasti engkau menjadi berkat, Erdiveyam. bukan bagi dirimu sendiri saja, bagi keluargamu dan bagi bangsa-bangsa. Al Krodia. Demikianlah pesanku untukmu. Dalam nama sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Yesus. Jadi kaya. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan bagi tubuh Kristus, bagi darah Yesus yang tertumpah, bagi kesembuhan, bagi pengampunan, bagi keselamatan kami. Sucikan kami para hamba-hamba, layakkan kami para hamba-hamba, kuduskan para jemaat. Biarlah dengan perjamuan kudus ini, mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan dan dilepaskan, yang beban mereka Engkau angkat di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Menderita
angkat roti dengan tangan kananmu. Segala puji, hormat, syukur bagi anak domba Allah yang menebus dosa isi dunia ini. Saat ini biarlah Roh Kudus berkarya lewat perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan kami semua. Layakkan kami semua untuk makan dan makan tubuhmu dan minum dari darahmu. Demikian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, pada waktu Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya, ada di tangan kananmu, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah makan, lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini yang ada di tanganmu adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Bukankah yang ada di tangan kananmu adalah darah yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu? Minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu. Terima kasih untuk darahmu. Terpuji-pujilah namamu. Mulialah namamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Dipersilakan saudara untuk duduk kembali. Kita sudah menunggal dengan tubuh dan darah Yesus lewat perjamuan kudus yang sudah dilaksanakan. Marilah saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sementara yang bertugas menyiapkan diri, kita bersatu dalam doa. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa Yesus dan Roh Kudus, kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau taburkan di dalam hati dan pikiran kami, untuk kami membangun mezbah di setiap harinya Tuhan, untuk kami melakukan kebenaran di setiap saat. Biarlah firman itu bertumbuh di dalam kami Tuhan, seiring bersama dengan ketika kami melakukan firman itu di setiap harinya, menjadi buah yang manis bagi Engkau. Tiba saatnya untuk kami memberikan apa yang telah kami persiapkan. Biar Engkau memberkati supaya dapat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan bagi kerajaan sorga. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati mereka yang akan mengelola. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap
Baiklah, saya akan memberikan pengumuman tambahan. Ya, persembahan kita akan mengadakan Natal di perayaan ibadah Natal di tanggal 14 Desember. Kiranya bagi saudara yang akan menabur dapat mentransfer ke nomor rekening ini yang tertera di sini. Ya. Kodenya ditambahkan angka 7 di belakangnya ya, dengan contoh misalkan 1 juta ditambahkan angka 7 di belakangnya. Lalu kami mengundang juga saudara-saudari yang rindu untuk bergabung dalam pelayanan di gerbang pujian, baik WL, singer, pemusik, usher, mulmet atau broadcast, boleh menghubungi penata layan saudari Ana ya. Dan juga bagi saudara-saudari yang rindu ingin membantu sesama jemaat gerbang pujian, baik dalam bentuk barang maupun uang cash, bisa menghubungi tim penata layan Diakonia, yaitu Ibu Herlina. Lalu bagi yang ingin memberikan dalam bentuk cash, bisa menggunakan amplop, dan nanti jangan lupa dicentang Diakonia. Amplopnya dapat diminta kepada usher. Dan kami juga mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang rindu untuk bersama-sama berdoa syafaat. Gerbang pujian mengadakan doa bersama setiap hari Minggu pagi jam 8 pagi di lantai 8. Info lebih lanjut bisa menghubungi Saudara Bapak Pandani ya. Lalu saya ingin bertanya, saya ingin menyambut, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pada siang hari ini? Ada? Saya lihat ada ya di sebelah sana ya. Ya, selamat datang Ibu. Kami menyambut Ibu bila mana belum ada tempat ibadah yang tetap. Kami menyambut Ibu untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kami untuk beribadah di tempat ini. Kita bertumbuh bersama di dalam kasih Tuhan. Baiklah, saya undang saudara untuk bangkit berdiri sebelum mengakhiri ibadah. Kita akan berdoa syafaat bersama dan kita akan menerima doa berkat. Mari saudara-saudari sekalian kita bersatu dalam Bapa Yesus Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan atas pengajaran dan penyertaan-Mu, atas penyataan-Mu kepada kami di tempat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membangun mezbah dan mempersembahkan persembahan yang sesuai dengan standar. Persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, sehingga janji-janji-Mu yang diberikan bisa digenapi di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus belajar agar karakter Kristus menjadi karakter kami, sehingga kami pun menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bahkan bagi bangsa-bangsa. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa bagi gembala kami yang kami kasihi, Bapak Yanca Abraham Sanger, dan bagi anakmu Jadalina Ongko yang sudah membawakan firman. Biarlah kasih setia dan penyertaan-Mu tetap dalam hidup mereka. Menyertai mereka kemanapun mereka pergi, untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Diberkati keluarganya, keluar masuknya, diberikan berkat rohani, jiwani, dan lahiriah yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Juga bagi anak-anak-Mu di gerbang pujian, berikan kami roh kesatuan hati, dan mampukan kami untuk tetap taat dan setia dalam mengiring Engkau sampai akhir Tuhan. Kami juga mau bersatu hati Tuhan untuk mendoakan kota kami, kota Jakarta, tempat kami tinggal, dan bagi pemerintahan di Indonesia, baik dari presiden, wakil presiden, dan semua jajaran pemerintahan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan mereka untuk melakukan yang terbaik bagi Indonesia, dan selalu ada kedamaian di seluruh negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus Roh Kudus.
doa yang tidak sempurna ini biarlah kami serahkan agar Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita tindak lanjuti di dalam roh. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya kami sudah menerima apa yang kami doakan. Saat ini siaplah kami menerima berkat yang terbaik dari-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Bapa yang Maha Tinggi, Roh Kudus penolong penghibur, Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, pada saat ini memberkati kita semua dengan berkat kasih-Nya, dengan berkat damai sejahtera-Nya, dengan berkat sukacitanya. Kasih setia Bapa Yesus Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, membawa kita untuk hidup tinggal bersama-sama dengannya di kerajaan yang kekal. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ada pengumuman tambahan. Jadi setelah Tuhan taruh di hati saya, sebenarnya ini tidak mau dikasih tahu, karena Tuhan bilang kan tiba-tiba saja akan dilakukan inspeksi berikut. Jadi saya udah bilang penata layan pada hari ini kita ada rapat setelah ibadah. Tapi dari panitia Natal mengatakan tadi Jenderal Seni katanya habis itu latihan Natal. Jadi tadinya inspeksi itu akan dilakukan setelah ibadah selesai, istirahat 1 jam, baru dilakukan inspeksi. Inspeksi pertama tentunya tentara-tentara yang sudah mendekati jenderal. Baru inspeksi selanjutnya kepada para jenderal. Ya saya harap semuanya naik, nggak ada turun ya. Halo, semuanya naik, nggak ada tuh. Bergantung absensi, bergantung absensi surga, kan ada mesinnya. Ya menurut absensi surga.
Kalau absensi manusia nanti diragukan, tapi kalau absensinya Tuhan, nanti kalau absensi manusia kita bisa diserang ya, komandannya aja bisa diserang. Tapi kalau absensi surga, jadi mau nggak mau. Jadi waktu yang akan kita ambil tidak akan mengambil waktu yang lain. Mungkin akan diambilnya waktu doa peperangan. Doa peperangan kita ganti dengan waktu inspeksi. Jadi Jumat kah, Selasa kah, tapi panitianya mau dibentuk dulu. Kebetulan Natalayannya tidak hadir. Jadi maunya apakah sebelum Natal tahun baru inspeksi dilaksanakan atau setelah tahun baru? Hah? Coba ngomong. Ya, katanya setelah tahun baru. Nanti kita akan berdoa, nanti yang menentukan Tuhan. Kita boleh saja memberi masukan, tapi manusia mengira-ngira jalannya, Tuhan yang menentukan arah. Oh, biar naik jenderal, urapin dulu katanya. Jadi yang turun udah ditarik lagi, diangkat lagi. Maksudnya begitu. Hah? Oh, katanya tidak ada yang turun. Jadi Tuhan, kerjaannya Tuhan ngangkat terus.